Sutra teratai yang menakjubkan, bab 7, perumpamaan kota gaib. Dengan kebijaksanaan murni dan tanpa rintangan menghancurkan bala tentara Mara. Episode 985. Tata Gata mengamati masa lampau layaknya adalah sekarang ini. Ini adalah perwujudan dari penembusan besar dan kebijaksanaan unggul. Persamuan agung tidak tahu akan hal-hal yang sangat lama ini, dikarenakan penembusan besar dan kebijaksanaan unggul belum muncul. Sekarang Buddha membicarakan jalinan jodoh pada masa lampau, menerangkan kalau sejak masa tampak awal dulu hingga sekarang ini telah memilikinya. Harus bersungguh hati. Sudah beberapa hari ini kita terus membahas tentang Buddha, Mahabhisna Janana Bhikkhu, yang sudah sejak dari masa tanpa awal, dari kalpa tanpa awal, waktunya sudah sangat lama. Sungguh tidak bisa dideskripsikan waktunya, mulai sejak kapan Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu pada persamuhan Dharma ini, membabarkan Dharma, mengajarkan Sutra Teratai dalam pengajaran Sutra Teratai. Saat itu 16 Ramanera masing-masing sudah menerima pengajaran akan semangat dan filosofi Sutra Teratai. Semuanya sudah memahami dengan jelas. Kemudian Buddha memasuki samadhi. 16 Ramanera tersebut masing-masing pun mulai menyebar. Dan ketika berada di tempat yang berjodoh dan kemudian membuat persamuan Dharma, mulai membabarkan Dharma. Dalam membabarkan Dharma, telah menjalin jodoh dengan begitu banyak orang. Masing-masing dari mereka mempunyai orang-orang untuk menjalin jodoh. Berawal dari demikian, pada masa itu, 16 Ramanera tersebut semuanya sekarang telah mencapai kebudaan. Masing-masing membangkitkan ikrar akan balasan lingkungan negeri mereka. Buddha Sakyamuni adalah salah satu dari 16 Ramanera. Yang diikrarkan adalah ingin ke tempat di mana yang paling membutuhkan, paling kompleks, paling banyak kerisauan, tempat yang penuh dengan berbagai kesulitan, tempat di mana kondisi makhluk yang seperti demikian, yang benar-benar membutuhkan ajaran Buddha untuk membimbing. Oleh karena itu, ikrarnya, ikrar yang penuh welas asih dari Buddha Sakyamuni, untuk mencapai kebudaan haruslah membangkitkan ikrar agung. Ikrar Buddha Sakyamuni adalah 4 ikrar agung dan 4 batin tak terhingga. Apakah semua sudah mengerti? 4 ikrar agung. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga. Aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Benar. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga. Makhluk hidup yang banyak sekali. Banyak penderitaan. Para makhluk ini memiliki noda dan kegelapan batin yang mendalam. Keras kepala dan sulit ditundukkan. Inilah yang ada di dunia ini. Tempat berdiam dari para makhluk pada 5 alam tumimba lahir. Dunia yang penuh penderitaan. Para makhluk ini tidak dapat memutuskan sendiri karena kegelapan batin yang mendalam. Jadi karma yang diciptakan juga berat. Sehingga karma yang mereka bawa di luar kendali mereka. Kegelapan batin ini diperbanyak terus, diperbanyak lagi. Keras kepala, kegelapan batin yang mendalam. Siapakah yang mau datang ke tempat ini untuk menyadarkan para makhluk ini sudah pasti memiliki ikrar agung. Buddha Sakyamuni waktu itu adalah Sramanera ke-16 Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu. Tekad hatinya, cita-citanya, tekad dan ikrar agungnya. Dia terhadap para makhluk tidak keras kepala, juga tidak memohon dirinya tentram dan bahagia. Jadi tidak memohon kehidupan yang nyaman. Tidak ada. Dia bersedia untuk datang ke dunia yang penuh penderitaan. Datang ke tempat yang dapat dirubah dan dibimbing. Tetapi Buddha berkata demikian. Batin yang bersih, maka tanah akan menjadi bersih. Walaupun para makhluk di negeri ini memiliki noda batin yang mendalam, keras kepala dan sulit ditundukkan, tetapi Buddha rela. Rela sehingga tidak merasa menderita. Inilah panggilan jiwa. Melatih diri untuk para makhluk yang menderita, mencapai kebudaan untuk para makhluk yang keras kepala.
Inilah tekad hati Buddha, Buddha Sakyamuni, datang ke dunia atas kemauannya sendiri. Jadi, dia datang dengan mengendarai dharma seperti ini. Mulai dari saat itu, Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu membabarkan sutra teratai. Sang Buddha menerima dharma demikian. Cara mencapai kebudaan ini diperlukan berjalan di jalan bodhisattva. Dengan cara demikian, datang dengan mengendarai dharma seperti ini ke dunia ini, dari kehidupan ke kehidupan. Sejak waktu tanpa awal, dari waktu Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu, sepanjang jalan sampai sekarang, berapa banyak waktu telah berlalu, menggunakan unsur bumi, Prithvi Dhatu, dari 3.000 Maharibu dunia, Tri Sahasra, Mahasahasra, Roka Dhatu, menggiling debu dan pasir menjadi tinta. Lalu sebarkan di setiap sekali putaran, berputar dan berputar lagi. Kalpa sebanyak butiran debu ini sangat lama. Ini adalah waktu yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, datang dengan mengendarai dharma seperti ini. Dengan dharma itu sejak dulu, dia mulai datang ke dunia seperti ini. Datang dari kehidupan ke kehidupan, mengendarai dharma sejati ini di setiap kehidupan untuk kalpa yang tak terhitung jumlahnya. Waktu yang sangat lama, tidak dapat terkatakan sampai saat ini. Padahal sudah lama sekali, namun demikian Sang Tathagata Buddha Sakyamuni. Mengamati masa lampau layaknya adalah sekarang ini, melihat masa lalu seolah-olah hari ini. Selama periode waktu yang sangat lama, ajaran Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu terus diwariskan sampai sekarang, melihat ke belakang. Itu sama seperti sekarang, Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu untuk mengajarkan dharma sesuai kapasitas. Karena di negeri Buddhanya, tanah Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu, ada juga Sravaka, Pratekya Buddha, dan Bodhisattva. Jadi, dia juga mengajar sesuai dengan kapasitasnya, dengan menerapkan cara-cara yang terampil, hingga akhirnya mengajarkan satu kendaraan besar, ajaran sejati kendaraan tunggal, Ekayana, yaitu membabarkan sutra teratai. Oleh karena itu, Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu di masa itu dengan Buddha Sakyamuni sekarang juga sama, sehingga ini adalah perwujudan dari penembusan besar dan kebijaksanaan unggul. Karena Sakyamuni ingin mengingat kembali masa lalu, Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu di masa itu dengan sekarang ini adalah sama. Bagian naskah sutra ini seharusnya adalah bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki Buddha. Di masa 16 Pangeran Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu adalah dari masa tanpa awal. 16 pangeran di masa tanpa awal semua adalah sama, datang dengan dharma sebagai kendaraan, sama juga di masa itu, terus datang tanpa berhenti. Ini ingin menunjukkan bahwa semua orang memiliki sifat hakiki kebudaan, perwujudan dari penembusan besar dan kebijaksanaan unggul. Di manakah diwujudkan sekarang? Diwujudkan pada Buddha Sakyamuni, sehingga ada suatu hari kita mengatakan sebagai cermin memantulkan, sedang memantulkan sebuah lentera. Ketika lentera dipantulkan dari dalam cermin, sisi cermin sini menjadi 2 lampu, sisi cermin sini menjadi 4, kemudian menjadi 8. Lihat, sama juga sebuah benda, satu jenis, bayangan di dalam cermin, terus dipantulkan dan dipantulkan. Cermin ini tidak terhalang, namun kondisi terus-menerus muncul. Ini bukan lain adalah Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu. Buddha Sakyamuni juga muncul. Jika kita bersungguh hati mendengarkan Dharma, Dharma kaya Buddha akan berdiam selamanya di alam manusia, selamanya berdiam di batin manusia. Hati setiap orang dalam batin ada Dharma. Kita adalah dengan Dharma melatih diri. Ini bagaikan lahan pelatihan kalpa yang tanpa awal.
Kita sudah membicarakannya. Ke depan, Sutra Teratai juga ada pembahasan demikian. Para murid sekalian, kalian dengan saya bersama pada masa Buddha Mahabhisna Jadana Bhikkhu, 16 Ramanera, pada waktu itu membabarkan Dharma saat itu. Semuanya juga ada di sana. Sebagai jalinan jodoh, ini adalah yang akan datang. Dalam Sutra Teratai, ada satu bait naskah yang bisa dibahas. Adalah dalam bab perumpamaan kota gaib. Kita bisa lebih jelas. Sifat kebudaan, setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Setiap orang murni tak ternodai. Setiap pada dasarnya memiliki sifat hakiki. Hanya persamuan agung tidak tahu akan hal-hal yang sangat lama ini. Sudah terbuai dalam waktu yang sangat lama, sangat panjang. Berapa lama, berapa panjang, adalah bagaikan kalpa sebanyak butiran debu dalam waktu yang begitu panjang. Kita berada di 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Kita selalu tertutupi oleh kegelapan batin dan noda batin, tanpa terputus, menutupi sifat hakiki tatata kita. Oleh karena itu, persamuan agung tidak tahu akan hal-hal yang sangat lama ini. Karena penembusan besar dan kebijaksanaan unggul belum muncul. Sifat hakiki tatata kita sendiri belum muncul. Penembusan besar dan kebijaksanaan unggul adalah sifat hakiki tatata kita. Setiap orang memilikinya di masa kalpa tanpa awal. Masa kalpa tanpa awal sebelumnya, Buddha Mahabhisna Jadana Bhikkhu yang memimpin persamuhan. Sifat hakiki kebudaan ini sudah ada. Hanya saja kita di masa kalpa tanpa masa awal sebelumnya. Kita adalah tetap muncul, tenggelam. Kadang muncul, kadang tidak. Kita adalah umat awam. Makhluk hidup mendengarkan Buddha setengah sadar, setengah bingung. Sepertinya setelah dengar kita memahaminya, namun segera bingung kembali. Tersesat di 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Jadi, sekarang Buddha membicarakan jalinan jodoh pada masa lampau, menerangkan kalau sejak masa tanpa awal dulu hingga sekarang, ini telah memilikinya. Masa lampau yang disampaikan Sang Buddha adalah jalinan jodoh sejak masa tanpa awal. Kita harus sangat jelas mengenai ini, sejak masa tanpa awal sampai sekarang. Sejak kalpa tanpa awal hingga saat ini, Buddha Mahabhisna Jadana Bhikkhu telah selamanya berada di dalam batin hati kita, hanya belum muncul saja. Belum muncul karena ditutupi kegelapan batin kita. Buddha Sakyamuni telah melenyapkan kegelapan batin. Kebijaksanaan agung, cermin sempurna, Adarsa Janana telah muncul. Semua benda dan hal dalam segala alam dharma. Pada alam semesta ini, tidak ada yang tidak diketahui dengan sempurna. Inilah Buddha Sakyamuni sesungguhnya, yang telah memiliki secara sempurna oleh Buddha Sakyamuni. Kita juga sama memiliki. Bedanya, Buddha Sakyamuni membuka secara keseluruhan, dan cermin batin ini jernih tanpa noda, menerangkan semua alam. Di alam semesta ini, semua gambar masuk ke dalam cermin sempurna ini. Kita juga memiliki cermin ini, namun cermin kita ditutupi dengan lapisan kebodohan, sehingga kamu tidak bisa melihat ke dalam cermin ini. Seperti ketika kita membeli sebuah cermin, jangankan tentang kotoran yang menempel di cermin, malah kita akan meminta penjual untuk membungkusnya, menggunakan kotak untuk tempat cermin, lalu ditutupi, dan cermin terletak di dalam. Jika kotaknya tertutup, engkau juga tidak tahu di dalam terdapat sebuah cermin. Cermin ini tertutup oleh kotak, dan cermin ini juga tidak bisa memantulkan kondisi luar. Jika tutup kotak dibuka, masih terdapat selapis kertas pembungkus. Kita masih harus melepas selapis kertas ini. Kertas pembungkus ini harus dibuang, lalu mengambil cermin ini untuk melihat diri kita sendiri. Sangat jelas, cermin ini dipakai untuk memantulkan kondisi luar. Lihatlah,
juga tetap masih sangat jelas. Prinsip kebenarannya sama. Setiap orang memiliki. Hanya saja kita menggunakan berbagai macam barang, yaitu berbagai macam kegelapan batin, menutupi kebijaksanaan agung, cermin sempurna kita. Kita harus bertanggung jawab untuk itu. Maka kita harus mendengarkan Dharma. Apakah sudah mengerti? Sudah paham? Paham sampai tuntas? Pelan-pelan, ini belum tuntas. Maka kita harus sangat konsentrasi. Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu terhadap banyak hal. Semuanya sudah tanpa rintangan. Maka, naskah sutra sebelumnya menyebutkan tata gata dengan kebijaksanaan tanpa rintangan. Buddha Sakyamuni juga telah mencapai tahap kebijaksanaan tanpa rintangan. Tahu tentang parinirwana dari Buddha itu. Buddha itu adalah Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu. Sekarang Buddha Sakyamuni memperoleh kebijaksanaan tanpa rintangan. Ia mengetahui bahwa sosok Buddha ini, Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu, telah parinirwana, serta para Sravaka dan Bodhisattva, sebagaimana melihat parinirwana sekarang. Tata gata dengan kebijaksanaan tanpa rintangan. Tahu tentang parinirwana dari Buddha itu, serta para Sravaka dan Bodhisattva, sebagaimana melihat parinirwana sekarang. Para bhikkhu hendaknya tahu, kebijaksanaan Buddha adalah murni, halus dan menakjubkan, tanpa kebocoran dan tiada rintangan, mampu menembus dan mencapai kalpa yang tak terhingga. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Buddha Sakyamuni tahu waktu yang sangat lama dulu saat Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu membabarkan Dharma. Ada Sravaka, ada Bodhisattva. Pada akhirnya juga sama, tetap harus memasuki parinirwana. Para bhikkhu hendaknya tahu, Sang Buddha, Buddha Sakyamuni, yang dipahami saat itu semua hal tentang masa Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu. Paham dengan jelas semuanya. Buddha Sakyamuni kepada khalayak di persamuan ingin membuktikan Dharma yang dibabarkan. Kata-kata yang disampaikan semuanya tidaklah bohong. Tentang masa lalu dari masa lalu yang saya sampaikan. Semuanya harus percaya. Sehingga di tempat ini, naskah sutra ini kembali menuliskan para bhikkhu hendaknya tahu. Ini Buddha Sakyamuni berkata kepada para muridnya. Para biksu hendaknya tahu. Kalian harus tahu, saya kembali menyampaikan tentang masa lalu dari Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu. Masa lalunya, situasi ketika dia membabarkan Dharma, sangat lama sekali. Kondisi batin saya saat ini, dengan dulu yang sangat panjang waktunya. Tempat pencerahan dari Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu terukir sangat jelas di dalam batin saya. Kalian semua harus tahu hal ini. Ini Buddha Sakyamuni lebih menegaskan lagi hal ini, agar para muridnya di persamuan lebih jelas lagi. Harus percaya, karena Buddha tidak berkata bohong dan tidak berdusta. Jelas demikian adanya. Oleh karena itu, kebijaksanaan Buddha adalah murni, halus dan menakjubkan, tanpa kebocoran dan tiada rintangan. Kebijaksanaan Buddha, jika setiap orang dapat melatih diri dengan bersungguh-sungguh, kita juga dapat perlahan menghapus kegelapan batin. Kita juga dapat secara perlahan memahami segala sesuatu di antara langit dan bumi. Prinsip substansi ini kita dapat memahami semuanya. Setelah mencapai kebuddhaan, semakin murni, halus dan menakjubkan. Karena murni, maka tiada kegelapan batin lagi. Oleh karena itu, kebijaksanaan ini sungguh halus dan menakjubkan. Buddha berkata sedemikian. Kita seharusnya percaya, walaupun kita percaya, namun seberapa halus dan menakjubkan, kita telah menjauhi kondisi yang halus dan menakjubkan. Sang Buddha sungguh sangat jauh. Meskipun jauh, setelah menempuh perjalanan jauh akan sampai juga. Yang ditakutkan adalah tidak ada tujuan. Setelah titik tujuan ditemukan, menempuh perjalanan jauh juga akan sampai.
Oleh itu, kebijaksanaan Buddha adalah murni, halus, dan menakjubkan. 3 hari yang lalu, tahukah bahwa tahun 2015 di Malaysia selama 3 hari mendalami sutra dalam 6 pertunjukan mendalami sutra. Pertobatan air samadhi, dharma bagaikan air. Seberapa banyak orang dalam 3 hari terdapat 6 pertunjukan? Ada lebih dari 60.000 orang, mencapai lebih dari 60.000 orang. Setiap putaran sekitar 10.000 orang. Batin puluh ribuan. Makhluk bersatu dalam setiap pertunjukan. Batin puluh ribuan orang menyatu menjadi satu. Puluh ribuan makhluk bersatu hati. Kita dapat menggunakan teknologi masa sekarang, memutar kembali kondisi, suara dan adegan saat itu. Kita bisa melihat mimik wajah. Bayangannya adalah satu tindakan yang sama. Orang yang tidak sama, tindakan yang sama. Adalah puluhan ribu orang hadirin. Semua menyuarakan suara yang sama. Tindakan yang sama. Ini bukankah hal yang sangat menakjubkan? Selisih jarak yang begitu jauh. Kemajuan teknologi bisa dalam ribuan mil. Di saat yang sama, tidak ada perbedaan. Penyebaran kembali di antara adalah hampa. Di antara adalah satu ruang kosong yang besar. Ribuan mil menembus ruang kosong ini. Ada kemampuan tersebar kembali. Sang Buddha sudah membabarkan 2000 tahun lalu, sebersih niat saat menyantap sesuap nasi, hingga menjelajahi berjuta-juta negeri Buddha. Sang Buddha sudah tembus menjelajahinya, semangatnya bisa menembus segalanya. Saat ini kemajuan teknologi bukankah demikian juga? Setiap orang mempunyai cara yang berbeda, menyelami banyak prinsip kebenaran akan benda, hal dan masalah. Ada aspek masalah, ada aspek benda dan lainnya. Semuanya demikian sepenuh hati menelitinya. Ada hal gambaran menakjubkan yang disebarkan kembali, membuat orang sangat tersentuh. Dalam beberapa hari ini, di tempat itu, suara yang tulus seharusnya menembus para dewa dan pelindung dharma. Para Buddha dan Bodhisattva sudah mendengarnya. Seperti begini, tidak dapat rintangan dari ruang dan waktu. Tidak ternodai antara ruang dan waktu. Rintangan hawa kekeruhan sama tersebar kembali. Sangat jernih, sangat jelas. Di tengah prosesnya tidak terpengaruh rintangan. Hawa kekeruhan. Lihat, bukankah ini sangat halus dan menakjubkan? Tanpa kebocoran dan tiada rintangan. Mampu menembus dan mencapai kalpa yang tak terhingga. Karena demikian, dia dapat memahami prinsip tiada rintangan. Bahkan setelah melewati waktu yang panjang pun tiada rintangan, waktu, ruangan tidak terpisah dari dunia. Di dunia ini kita telah menciptakan segala dharma terkondisi. Dharma terkondisi adalah prinsip kebenaran yang ditemukan di dalam dharma tak terkondisi. Sehingga prinsip kebenaran dharma tak terkondisi ini sudah ada sejak masa tanpa awal. Ini telah ada sejak kalpa tak terhingga hingga masa lampau. Sehingga Buddha melihat dharma terkondisi dan tak terkondisi sebagai prinsip kebenaran. Prinsip dari segala benda, prinsip dari segala kehidupan dan sebagainya. Ini telah ada sejak masa tanpa awal. Ini adalah Mahabhisna Janana Bhikkhu. Bila Mahabhisna Janana Bhikkhu muncul, maka sifat kebudaan kita pun akan muncul. Berikutnya disebutkan, Buddha memberitahukan para biksu. Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu memiliki panjang usia 5,4 juta koti nayuti kalpa. Buddha itu sejak mula duduk di Bodhi Manda, telah menghancurkan bala tentara Mara. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Bukankah ini masa yang panjang? Sebelumnya, Buddha Sakyamuni telah memberikan peramalan tentang 12 kalpa kecil kepada muridnya. 12 kalpa kecil adalah panjang usia mereka sebagai Buddha Moggallana, memiliki usia Buddha selama 24 kalpa kecil. Bayangkan, Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu memiliki panjang usia
5,4 juta koti Nayuta Kalpa. Masa ini sangatlah panjang. Buddha itu sejak mula duduk di Bodhi Manda telah menghancurkan bala tentara Mara. Buddha telah duduk di Bodhi Manda menghancurkan bala tentara Mara. Sebelum mencapai kebudaan, Mara pasti akan datang mengganggu kita. Demikian pula kita harus menghancurkan bala tentara Mara untuk bisa mencapai kebudaan. Mendengarkan dengan baik-baik. Buddha, apa yang disampaikan Sang Buddha di awal adalah syair. Naskah sebelumnya adalah sebuah syair. Tanpa kebocoran dan tiada rintangan, mampu menembus dan mencapai kalpa yang tak terhingga. Naskah sebelumnya seterusnya adalah Buddha memberitahukan para biksu, yaitu setelah selesai syair, mulai lagi Sang Buddha menjelaskannya kembali, menjelaskan umur Buddha ini. Di awal menjelaskan tentang selama banyak kalpa. Selama banyak kalpa, Buddha ini di masa lalu. Setelah berapa lama? Berapa lama di masa lalu ada Buddha seperti ini di masa lalu? Sekarang saya ingin berbicara tentang Buddha ini. Berapa lama usia dan jumlah kalpanya? Buddha memberitahukan para biksu. Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu sehabis menyampaikan syair itu, kembali memberitahukan persamuan agung pada kalpa sebanyak partikel debu yang tanpa awal dulu. Terdapat seorang Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu yang memiliki kebijaksanaan murni tanpa rintangan. Berdiam di dunia untuk membabarkan dharma. Artinya, jadi adalah sedang kembali memberitahukan persamuan agung pada kalpa sebanyak partikel debu yang tanpa awal dulu. Sebanyak partikel debu yang tanpa awal. Kalpa waktu yang panjang. Terdapat seorang Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu adalah memiliki kebijaksanaan murni tanpa rintangan. Berdiam di dunia untuk membabarkan dharma. Harus bersungguh hati di waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Setiap waktu tanpa batas. Waktu yang sangat panjang. Pada saat itu sudah ada Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu seperti ini memiliki kebijaksanaan murni tanpa rintangan. Kebijaksanaan yang sangat murni dan tanpa rintangan telah berdiam di dunia yang jernih dan murni, yang tanpa rintangan. Memiliki panjang usia 5,4 juta koti Nayuta Kalpa. Bukan hanya 500 juta koti, yaitu Nayuta Kalpa. Memiliki panjang usia 5,4 juta koti Nayuta Kalpa. Panjangnya usia tubuh perubahan dari Buddha itu berdiam di dunia. Apabila melambangkan Dharma, 5 merujuk pada 5 alam kehidupan. 4 merujuk pada 4 jenis kelahiran. Nayuta adalah triyun. Kalpa tak terhingga. Kalpa yang sangat panjang waktu. Panjangnya usia tubuh perubahan dari Buddha itu berdiam di dunia. Usia Buddha tersebut di dunia begitu panjang. Di masa itu ada Buddha tersebut. Itu adalah masa tanpa awal. Tidak mampu menjelaskan lagi masa lalu Buddha tersebut. Oleh karena itu disebut masa tanpa awal. Sebelum kalpa masa tanpa awal, usia dan masa berdiam dari Buddha tersebut. Panjang usia 5,4 juta koti Nayuta Kalpa. Apabila melambangkan Dharma, kita kembali membuat waktu yang dideskripsikan ini. Diringkaskan dalam Dharma untuk menjelaskannya. 5 itu adalah 5 alam kehidupan. 4 itu adalah 4 jenis kelahiran. 5,4 juta koti itu adalah melambangkan 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Dulu juga telah menjelaskan kepada Anda semua, Sang Buddha berinteraksi dengan para muridnya menggunakan perumpamaan seperti ini untuk menggambarkan mengatakan lebih dari 50 tahun mengembara, tersesat di luar, 20-50 tahun lebih, ini adalah 2 kendaraan, bimbang dalam 2 kendaraan. Dulu mengembara dan terjerumus dalam 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Kehidupan ini dapat bertemu dengan Buddha, jadi membina diri,
dalam membina diri masih bimbang, berdiam di kendaraan kecil. Ini adalah di dalam bab keyakinan dan pemahaman. 4 murid utama mulai berkata seperti ini. Ini adalah sekarang Buddha Sakyamuni akan membuat perumpamaan seperti ini. Perumpamaan beliau di masa lalu Buddha ini waktu yang begitu panjang. 5,4 juta koti ini adalah Sang Buddha mengambil Mahabhisna Janana Bhikkhu Buddha Dharma ini sebagai perumpamaan. Itu adalah dalam 5 alam kehidupan dengan 4 jenis kelahiran. Sama-sama menggunakan seperti ini untuk membuat perumpamaan. Buddha muncul di dunia ini adalah karena ingin membabarkan Dharma tentang segala penderitaan dalam 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran, mengajarkan Dharma untuk terbebas dari kegelapan batin dan menghapus penderitaan. Demikianlah panjang usianya di dunia. Ketika jalinan jodoh sudah habis, memasuki parinirwana, nayuta. Ini merujuk pada Belaksa Koti. Buddha Sakyamuni, beliau datang ke dunia adalah demi semua makhluk, membabarkan tentang segala penderitaan dalam 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Kita para makhluk tidak hanya penderitaan di dunia, lebih menderita daripada di dunia, yaitu alam neraka. Alam setan kelaparan, alam binatang sangatlah menderita, alam manusia dan alam dewa, walaupun alam dewa juga ada batasnya, juga memiliki usia kehidupan. Pada saat menikmati berkah juga masih akan terjatuh kembali. Panjang usia di dunia sangatlah singkat. Meskipun sangat kaya, hidup juga sangat singkat, tergantung kehidupan kita di dunia. Sebenarnya, kita telah melakukan seberapa banyak kebajikan dan karma buruk. Kita mengikuti kebajikan dan karma buruk, demikian bergulir, sehingga seumur hidup ini tidak ada kesempatan untuk terlepas. Maka Buddha datang ke dunia. Tidak lebih adalah demi satu tujuan utama, demi membabarkan segala tentang penderitaan pada 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Ketidakkekalan metode tentang bagaimana terlepas dari 5 alam kehidupan, sehingga mengajarkan Dharma untuk terbebas dari kegelapan batin dan menghapus penderitaan. Sang Buddha, Buddha Sakyamuni, tekad beliau datang ke dunia adalah demikian. Bukan hanya masa kehidupan sekarang. Sejak masa Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu, selama ini dengan tekad seperti ini. Datang ke dunia adalah tidak lebih sejak dahulu kala, membimbing semua makhluk mengetahui 5 alam kehidupan, tidak kekal, akan tetapi penderitaan yang disebabkan oleh karma tersebut tumpang tindih. 5 alam kehidupan sedang bertumimba lahir, samsara, sehingga membimbing kita terlepas atau terbebas dari kegelapan batin, menghapus segala dharma penderitaan. Inilah Sang Buddha, Buddha Sakyamuni. Demikianlah sejak saat itu, terus-menerus hingga sekarang, untuk menggambarkan Buddha. Mahabhisna Janana Bhikkhu berdiam di dunia, menggunakan Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu, berdiam di dunia untuk menggambarkan Buddha Sakyamuni. Sejak saat itu, selama ini, demi para makhluk dari 4 jenis kelahiran dalam 5 alam kelahiran, untuk terjun ke kerumunan orang, waktu yang sangat panjang dan lama. Inilah benih sebab dan kondisi. Demikianlah panjang usianya di dunia. Ketika jalinan jodoh sudah habis, memasuki parinirwana, inilah prosesnya. Nayuta merujuk pada belaksa koti tak terhingga, begitu banyak. Buddha itu sejak mula duduk di Bodhimanda. Jadi Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu duduk di Bodhimanda. Ini menunjukkan sifat hakiki dari Buddha adalah murni dan hening, memiliki kebijaksanaan akan kebenaran yang tiada rintangan. Buddha itu sejak mula duduk di Bodhimanda. Sifat hakiki dari Buddha adalah murni dan hening, memiliki kebijaksanaan akan kebenaran yang tiada rintangan. Pada ketika itu duduk di Bodhimanda, itulah tempat pencerahan. Kalau tidak mencapai pencerahan, tidak akan bangkit dari duduknya di Bodhimanda.
prinsip kebenaran yang tiada rintangan. Semuanya terkandung dalam sifat kebudaan. Pada ketika itu duduk di Bodhi Manda. Inilah tempat pencerahan, tempat pembabaran Dharma. Seperti puncak burung nasar, Sang Buddha membabarkan sutra teratai di puncak burung nasar. Itulah tempat pencerahan. 16 Ramanera mendengarkan Buddha membabarkan Dharma, juga disebut Bodhi Manda. Sang Buddha membabarkan sutra teratai di puncak burung nasar, juga merupakan tempat pencerahan. Inilah Bodhi Manda, juga disebut tempat pencerahan. Kalau tidak mencapai pencerahan, tidak akan bangkit dari duduknya di Bodhi Manda. Jika tidak mencapai pencerahan, selamanya tidak akan meninggalkan Bodhi Manda ini, tempat di mana Sang Buddha membabarkan Dharma. Semuanya adalah Bodhi Manda untuk pelatihan diri. Jadi, setiap sosok Buddha prosesnya dalam melatih diri sangat mungkin akan berhadapan dengan bala tentara Mara. Seperti ini telah menghancurkan bala tentara Mara, menaklukkan Mara ketika sedang duduk di tempat pencapaian pencerahan, yakni harus berikrar dalam proses pelatihan diri. Buddha Sakyamuni duduk di tempat pencapaian pencerahan, juga harus berikrar sebelum mencapai kebudaan. Juga harus menaklukkan bala tentara Mara saat-saat sedang duduk di tempat pencapaian pencerahan. Dalam batin banyak sekali kegelapan batin, banyak sekali pemandangan yang muncul. Harus dengan kebijaksanaan menaklukkan mereka satu persatu. Jika tanpa kebijaksanaan menaklukkan mereka, akan terpengaruh oleh Mara, tidak mampu kendalikan diri dari suara dan tampilan. Akan dapat menjadi demikian, sehingga dia duduk di tempat pencapaian pencerahan, menghancurkan bala tentara Mara adalah menghancurkan setan Mara kerisauan, Kleosha Mara. Setan Mara 5 agregat, Skanda Mara, setan Mara kematian, Mrityu Mara, dan setan Mara Dewadatta, Devat Putra Mara. Papias memiliki pengikut yang tak terhingga, kerap menghambat di jalan kebudaan. Papias, Raja Mara disebut Papias, yakni raja dari alam nafsu yang paling dikhawatirkan. Dia adalah tentang anak cucu Mara. Jika setiap orang ada melatih diri, maka akan terbebas dari alam nafsu ini. Sehingga dia, sang Raja Mara, senantiasa mengacaukan pikiran praktisi yang melatih diri. Jadi juga ada alam Raja Setan Mara. Setan Mara kerisauan, Klesha Mara, adalah awal dari ketidaktahuan manusia awam. Muncul 80.000 kerisauan. Semua makhluk hidup, setiap orang tanpa bisa mengendalikan diri sendiri, membawa karma untuk menciptakan karma. Datang kembali tiada hentinya menciptakan kerisauan. Dalam 5 agregat rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran. Dalam 5 agregat ini tidak berhenti berputar terus, tidak berhenti menciptakan kerisauan. Kerisauan dari rupa perasaan yang mendatangkan kerisauan, persepsi dari kerisauan, dorongan pikiran berupa tindakan dorongan pikiran yang sangat halus untuk bertindak, membuat berbagai macam karma. Demikian masuk ke kesadaran. Menderita karena 5 agregat. Memasuki agregat kesadaran, kekuatan karma telah ditetapkan, sehingga kita tiada henti berada di 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran ini. Setan Mara 5 agregat, Skanda Mara, setan Mara kematian, Mrityu Mara, lahir, menjadi tua, sakit dan mati. Inilah penderitaan di dunia menghasilkan 4 penderitaan, 8 penderitaan, penderitaan yang sangat banyak. Penderitaan yang sangat banyak ini menciptakan lagi banyak kerisauan. Inilah dunia. Setiap orang memilikinya. Ditambah lagi setan Mara Dewadatta, Deva Putra Mara, datang mengganggu. Papias datang mengganggu. Sangatlah banyak. Anak cucu Mara terjerat oleh jaring ketidaktahuan dan kerisauan ini. Orang yang hendak membina diri terjerat olehnya, seperti jaringan maya
Seperti ini sekarang ini sama seperti sebutannya jaringan maya. Setiap jalan terjaring olehnya. Tetapi kita mesti menapaki di jalan Maha Bodhi. Hanya batin pencerahan yang teguh baru bisa menghancurkan bala tentara mara. Kita hendaknya menapaki jalan Maha Bodhi, jalan pencerahan agung, baru bisa menghancurkan bala tentara Bodhi. Para Raja Mahamara adalah banyak pengikutnya. Buddha ini, Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu. Buddha Mahabhisna ketika buah pencerahannya akan segera terwujud. Sewaktu akan terwujud menggunakan kekuatan dari kebajikan mengagumkan untuk menggetarkan dunia. Telah menghancurkan bala tentara Mara. Para Raja Mahamara menerima banyak pengikut. Ketika buah pencerahan daripada Buddha Mahabhisna akan segera terwujud. Menggunakan kekuatan dari kebajikan, mengagumkan untuk menggetarkan dunia. Membuat Mara dan rakyat Mara. Semuanya datang berperang, makanya harus menghancurkan Mara. Menanti telah mundur, barulah mencapai penerangan. Karena proses pembinaan dirinya, satu persatu ajaran telah tersadarkan. Kekuatan dari kebajikan mengagumkan telah menggetarkan dunia. 3.000 dunia, Maharaja Mara, Mara dan Raja Mara. Anak cucu Mara akan takut. Mereka dengan sendirinya akan datang. Akan datang semua untuk mendekatinya. Membuat Mara dan rakyat Mara. Semuanya datang berperang. Kegelapan batin dari Raja Mara berperang dengan Tathagata yang telah mencapai penerangan sempurna. Maka Buddha Sakyamuni juga demikian. Sebelum mencapai kebuddhaan, dia harus menaklukkan, yaitu berperang, benar dan sesat. Sesat dan benar berperang, berkonflik, maka disebut menaklukkan Mara. Telah menghancurkan bala tentara Mara, yaitu menghancurkan Mara. Adalah Raja Mara ini sangat banyak ketidaktahuan dan kerisauan. Saat samadhi sampai pada tahap tertinggi, semua kebijaksanaan, semua prinsip kebenaran, saat prinsip kebenaran sejati muncul, saat ini ketidaktahuan ini semuanya muncul. Harus satu persatu ditaklukkan. Ini benar, tidak benar, benar atau salah. Ini yang sering kita alami. Kita manusia juga sering demikian. Sebenarnya saya begini, apakah benar? Apakah tidak benar? Selalu berada pada tempat ini, pada akhirnya memilih yang benar. Berarti kita telah menaklukkan bala tentara Mara, yaitu telah menaklukkan hal yang tidak benar. Yang benar, kita telah memilih menuju ke arah yang benar. Sama artinya dengan ini, sehingga menghancurkan bala tentara Mara. Mara mundur baru bisa mencapai kebuddhaan. Hendak menghancurkan bala tentara Mara seperti ini sangatlah susah. Dalam keseharian kita juga demikian. Tidak hanya sewaktu meditasi. Saat meditasi, sulit dihindari banyak kondisi yang muncul di depan. Bila ada kemungkinan muncul sedikit kemelekatan, akan ditarik pergi olehnya. Selalu ada halusinasi, pendengaran, ada kondisi halusinasi perasaan akan muncul sehingga ini bukanlah arah. Kita membina diri, arah membina diri kita adalah duluan menjalin jodoh baik, mengatasi kondisi buruk. Kita baru bisa menggunakan kondisi yang baik. Lihatlah Buddha Sakyamuni, dia melewati waktu yang begitu lama, seperti saat dia membawa diri akan mencapai kebuddhaan. Seperti saat Mahabhisna Janana Bhikkhu akan muncul di hadapan bala tentara Mara mendekatinya, menggunakan kekuatan dari kewibawaan Mahabhisna Janana Bhikkhu, menaklukkan mereka, telah menang sehingga Mahabhisna Janana Bhikkhu tiada rintangan. Ini adalah Buddha, menggambarkan sifat hakikinya. Sifat Buddhanya pada dasarnya telah dimiliki Buddha. Mahabhisna Janana Bhikkhu ini adalah sangat mendalam. Juga harus kita bersungguh hati untuk memahaminya.
Demikian banyak ketidaktahuan dan kerisauan baru bisa ditaklukkan, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.